Hi everyone, welcome to Garland English Sharing with me, Mr. Max. And today we're going to talk about pronunciation. So what is pronunciation? Apa itu pronunciation? Jadi pronunciation singkatnya adalah cara membaca atau mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Karena seperti yang kita ketahui, tulisan dalam bahasa Inggris dan cara pengucapannya itu berbeda. Nah, dalam pronunciation ada beberapa hal yang harus diketahui. Salah satunya adalah phonetic symbol. Apa itu phonetic symbol? Langsung saja bisa terlihat di sini. Jadi phonetic symbol adalah simbol yang digunakan untuk membantu pembelajar dalam membaca tulisan bahasa Inggris agar cara bacanya tepat dan juga benar. Phonetic symbol dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vowels atau yang biasa kita sebut di dalam alfabet adalah vokal. Dalam alfabet ada 5 vokal A, I, U, E, O. Tapi dalam phonetic symbols, vowels itu sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, monophthong atau satu suara. Dan yang kedua adalah diphthong. Diphthong adalah dua suara dan monophthong adalah satu suara. Oke. Itu untuk yang vowels. Selanjutnya ada yang namanya consonants. Consonants ini dalam bahasa Indonesia adalah konsonan. Dalam consonants, di dalam phonetic symbols, dibagi menjadi dua lagi. Voiceless dan voiced. Apa itu voiceless dan voiced? Jadi di dalam bahasa Indonesia atau di dalam alfabet, konsonan tidak memiliki suara. Tetapi dalam bahasa Inggris, khususnya untuk phonetic symbol, consonants memiliki suara. Bedanya adalah apabila voiceless, suaranya dihasilkan dari letupan ataupun desisan yang dihasilkan dari mulut kita, dan voiced dihasilkan dari letupan dan juga desisan serta diikuti oleh suara dari pita suara. Kita ambil contoh sederhana saja. Di sini S dan juga Z. Yang pertama, voiceless. Saat kita mengucapkan suara S, tenggorokan kita tidak mengeluarkan suara, tetapi suara S dihasilkan dari desisan yang diciptakan oleh lidah. Sedangkan Z, suaranya berasal dari desisan plus suara dari pita suara. Maka dari itu ketika kalian menyentuh tenggorokan kalian seperti ini, leher kalian, jika saat kalian mengucapkan Z, leher kalian akan terasa getarannya. Berbeda dengan S atau S, leher kalian tidak akan bergetar. Kenapa? Karena suaranya bukan berasal dari leher. Untuk pembahasan lebih lanjut, monophthong adalah satu vokal, di mana vokalnya hanya satu. Perhatikan di sini, ini saya simulasikan seperti vokal yang berada dalam alfabet Indonesia, di mana ada A, I, U, E, dan O terakhir. Hanya ada 5 vokal dalam huruf alfabet. Tapi ada 14 simbol dalam phonetic symbol. Yang pertama adalah suara A. Suaranya seperti apa? Suara seperti A. Seperti dalam kata come, done. Yang kedua ada suara I, di mana I-nya di sini terdapat dua macam. Yang pertama adalah I pendek. I seperti terdapat dalam kata funny, family. Dan yang kedua, I yang panjang seperti terdapat dalam kata eat, feed. Itu untuk suara I. Yang ketiga adalah suara U. Di sini ada 3 suara U. Yang pertama, U pendek, U seperti dalam kata usual, dan U panjang seperti dalam kata food. Dan di sini suaranya agak seperti E, namun mulutnya seperti U. Suaranya E. Contohnya ada dalam kata good, look. Itu untuk suara U. Ada 3 suara. Selanjutnya, E. Dalam bahasa Indonesia itu sendiri, sebenarnya vokal E itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, E, seperti kebanyakan orang Sunda, E, gelis. Yang kedua ada E, seperti halnya contohnya dalam Pak D, sate, dan lele. Yang terakhir ada bebek,
cewek. Perhatikan. Yang pertama dan yang kedua memiliki suara yang sama. Yang pertama, versi pendek. About. About. Around. Around. Yang kedua, yang biasanya diikuti oleh suara Contohnya, burn, burn, turn, turn. Itu untuk Jadi ada dua suara dalam phonetic symbols. Selanjutnya ada satu simbol di sini menyerupai huruf I besar, namun suaranya bukan I, melainkan E. Seperti halnya kita mengatakan lele, sate, pakde. Contoh dalam kata bahasa Inggris, yang pertama, sit. I sit on a chair. I sit on a chair. Itu untuk suara E. Selanjutnya adalah suara E. Di sini ada dua jenis suara E. Yang pertama, ini seperti huruf E kecil jika di dalam bahasa Indonesia. Namun di sini saya menuliskan dua karena yang sebelah kiri adalah versi British phonetic symbol dan yang sebelah kanan adalah versi American phonetic symbol. Suaranya sama-sama E, seperti dalam kata bebek, cewek, nenek. Perbedaan daripada simbol sebelah kiri dan sebelah kanan hanyalah pada lebar mulut kita saat mengatakannya. Contoh pada simbol ini. Said. Said. I said to you not to close the door. I said to you not to close the door. Sedangkan E pada simbol kedua lebih terbuka. Seperti dalam kata sad. Sad. Why are you sad? Why are you sad? Yang terakhir adalah vokal O. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya O dibagi menjadi dua, O dan O. Tapi dalam phonetic symbol hanya ada O. Seperti dalam kata pohon jika dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ini adalah simbol O. Seperti dalam kata pohon. Dan ini juga sama, pohon. Ini juga sama, pohon. Lalu bedanya apa antara ketiga suara O ini? Jadi suara yang pertama dan kedua, mulutnya agak lebar. O. Seperti dalam kata car. That's my car. That's not your car. But that's my car. Got. I got you. I got it. You got it? Yang terakhir, O. O pada simbol terakhir ini lebih kecil daripada O yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya itu rahangnya terbuka, lebih terbuka, O. Jika simbol yang terakhir ini, dia sekedar terbuka saja, O. Pohon. 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 O. 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 Contoh dalam simbol ini adalah saw. I saw you yesterday. I saw you yesterday. Law. It's a law. It's a law. Jadi itu adalah monophthong, di mana vokal dalam phonetic symbol yang hanya memiliki satu suara saja. Okay everyone, that's it for today. And I hope you learned something new from this video. See you on the next video. Bye-bye.